Perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan melakukan perkawinan, sedangkan vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melakukan perkawinan. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang vegetatif alami. Vegetatif alami adalah cara berkembang biak pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami terdiri dari beberapa macam yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Kemudian muncul akar serabut pada bagian bawah bonggol atau umbi. Contoh umbi lapis ada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Yang kedua adalah umbi batang. Pada permukaan umbi batang terdapat daun berbentuk sisik dengan kuncup-kuncup ketiak. Daun dan kuncup itu akan membentuk mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ada umbi talas, umbi jalar, dan kentang. Selanjutnya yaitu rimpang atau akar tegal. Rimpang atau rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dan ruas-ruasnya sehingga dapat membentuk individu baru. Contoh dari rimpang adalah kunyit dan lengkuas yang merupakan suku dari temu-temuan. Geragi atau disebut juga dengan stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping. Dengan ruas-ruasnya akan tumbuh individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon atau geragi ada stroberi dan pegagan. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul selain dari bagian ketiak daun. Contoh dari tunas adventif ada cocor bebek dan sukun. Pada cocor bebek, tunas akan tumbuh pada tepi daun. Sedangkan pada sukun, tunas tumbuh pada akar yang dekat dengan permukaan tanah. Selanjutnya ada spora, sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Pembentukan spora terjadi pada kotak spora yang disebut dengan sporangium. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora ada lumut dan tanaman suplir. Selanjutnya ada tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas tetap akan menempel pada tumbuhan induk. Kemudian, tunas akan berpisah dari tumbuhan induk ketika sudah matang. Biasanya, tunas akan menempel pada pangkal batang yang terdapat di dalam tanah, sehingga tunas baru akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada pisang, bambu, dan juga tebu. Yang terakhir ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh dan membesar di dalam tanah. Tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada tanaman tersebut, umbi akar akan berkembang biak dengan menggunakan tunas. Tunas akan tumbuh dari batang tumbuhan tersebut yang tersisa. Contoh dari umbi akar ada singkong, wortel, dan lobak. Itulah tadi macam-macam vegetatif alami. Ada umbi lapis, umbi batang, rimpang, geragi atau stolon, tunas adventif, spora, tunas, dan juga umbi akar. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.